Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dimin ilmi ta'dimul kitabi wa min ta'dimin ilmi ta'dimul kitabi fa yanbaghi li talibil ilmi an la ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Masih dalam pembahasan bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan ilmu dan bagaimana caranya ilmu itu bisa bermanfaat, yaitu dengan cara yang pertama kita harus menghormati ilmu dan menghormati guru. Ini bagian dari mengagungkan atau memuliakan ilmu, yakni dengan cara ta'dimul kitabi, mengagungkan kitab-kitabnya harus diagungkan, yakni dengan cara yang bagi litolabil ilmi, semestinya bagi orang yang mencari ilmu Allah ya'khudhal kitaba illa bitaharatin, tidak boleh memegang kitabnya kecuali dengan cara atau dalam keadaan suci. Kalau saya ambil contoh, Arebon juga punya kitab. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu yang ada dalam kitab Arebon? Maka dengan cara kita harus mengagungkan kitab itu sendiri, yakni dengan cara kita harus dalam keadaan suci. Ini saya contohkan, ini kan termasuk bagian dari kitab Esena, surat Yasin, bertabarok, berdoakiah, sholawat, tahlil, istighosah, asmaul husna. Jadi kita harus mengagungkan atau memuliakan agar supaya kita mendapatkan ilmu yang ada di dalamnya, baik itu yang berkenaan dengan kegiatan yang kita laksanakan di setiap malam Jumat. Lebih-lebih kitab Al-Quran Al-Karim. Jadi kita harus memuliakan kitab Al-Quran atau Lesalongbani. Ini merupakan bagian dari mengagungkan ilmu, ya, dengan cara mengagungkan kitabnya. Wahukiya anis Syekhil Imam, diceritakan dari Syekh Imam Samsul A'immah Al-Khulwani annahu qala innama niltah hadal ilmi bitta'dimi. Diceritakan dari Samsul A'immah yang menjadi mataharinya beberapa imam atau gurunya beberapa imam yang sebangsa Halwani, annahu qala innama niltahadal ilmi bitta'dimi. Saya mendapatkan ilmu, bisa menjadi gurunya para imam, itu disebabkan karena mengagungkan ilmu. Fa inni ma akhadtul kagidih illa bitoharoti. Saya tidak pernah memegang sampulnya kitab kecuali dalam keadaan suci, sehingga ilmu yang didapat luar biasa. Andi utuh gula lagi kitab Arebon andi utuh. Jadi untuk selanjutnya harus dalam keadaan suci. Kenapa kok harus berutuh? Ini diceritakan oleh Samsul A'immah bahwasanya beliau mendapatkan banyak ilmu disebabkan karena mengagungkan kitab dengan cara tidak memegang sampulnya kitab kecuali dalam keadaan suci. Wa inna Syekhul Imam Samsul A'immah As-Sarkhosi kana mabtunan, pada saat itu dalam keadaan sakit tabuk, wa kana yuqarriru fi lailatin, beliau bermutolaah
membaca kitab, mengulang-ulangi kitab di waktu malam. Fatawadda'a fi tilkal lailati sab'a asyarata. Jadi beliau uduk di waktu malam itu di saat mentakror kitabnya, membaca kitabnya sebanyak 17 kali. Kenapa kok sampai 17 kali audu? Karena pada waktu itu dalam keadaan sakit tabu, ya. Entah itu sering kentok diu, itu maksudnya ya. Sehingga ketika wudunya batal, wudu lagi, baca kitabnya lagi. Terus kemudian ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu. Tidak hanya tertentu kepada yang lebih-lebih ilmu agama, lebih-lebih Al-Qur'an. Li'annahu alla yukarriru illa bitoharo, karena beliau tidak bisa mengulang-ulangi kitabnya atau mutona'ah kecuali dalam keadaan suci. Hada li'anna ilma nurun wal wudu'u nurun, karena ilmu itu cahaya, wal wudu'u nurun, wudu itu juga cahaya, sehingga cahaya ketemu dengan cahaya menjadi fawqa nuri, ya, di atas cahaya. Nurun ala nuri, ilmu itu cahaya, kemudian wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka bisa bertambah dengan sebab kita punya wudu, ilmunya apa? Cahayanya ilmu itu bisa bertambah dengan cahayanya wudu. Tambah tera. Benih tambah apa? Jadi mungkin apa namanya, pada saat-saat ini kita sudah mulai merasakan sesuai dengan perjalanan Rasulullah SAW, yakni Rasulullah diungkapkan seperti halnya minat dulumati lan nur, perjalanannya dari kegelapan menuju terang benderang, seperti yang kita rasakan, ya, baik secara dohiriyah ataupun secara jasmani juga kita rasakan. Dulu petang, sekarang terang, bahkan langsung 24 jam. Luar biasa. Terus kemudian di antara mengagungkan ilmu juga tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kitabnya. Otaboy tas Al-Qur'an cek sabai apa HP sabut di Google, ataupun bolpen atau yang lainnya, itu dalam rangka untuk mengagungkan ilmu. Seperti yang di kitab yang kita pakai, buku yang kita pakai saat ini, itu merupakan hasil karya dari Imam Abu Hanifah, di mana beliau menciptakan sebuah kitab itu berbentuk murabbi'an, wa yanbaghi ayyakuna taqti'ul kitabi murabbi'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah. Semestinya kitabnya atau bukunya itu harus berbentuk segi 4. Fa innahu, karena segi 4 itu taqti'u Abi Hanifah, ciptaannya Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya seperti yang kita pakai sekarang. Kenapa kok enggak bunda bukunya, atau segitiga, atau segi 5, kok segi 4? Apa tujuannya? Wahua, adapun kitab yang berbentuk segi 4, aisar ila raf'i, itu mempermudah untuk mengangkat, wal wad'i, dan meletakkan, wal mutola'ah, dan mempermudah belajar. Ini yang kita pakai, ya, baik buku atau yang lainnya, itu semuanya berawal dari hasil ciptaannya Imam Abu Hanifah. Sekarang kita hanya menikmati hasil karya dari Imam Abu Hanifah. Kemudian kitabnya juga tidak boleh ditulis pakai warna merah.
alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati, tidak boleh berwarna merah. Selain merah tidak apa-apa, biru boleh. Kenapa kalau merah kok nggak boleh? Fa innaha soni'ul falasifah. Karena warna merah itu merupakan kesenangannya kaum falasifah, kaum filsafat. Sementara la soni al salafu, sementara ulama salafus saleh tidak pernah mempraktekkan atau menulis menggunakan tinta merah. Jelang biru, coklat, oleh coklat. Merah tak boleh. Bayat air, pulpen warna merah tak boleh. Jangan dipakai. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi mengikuti jejaknya kaum falasifah. Sementara ulama salafus saleh itu tidak pernah menggunakan tinta warna merah. Jadi anggota Majelis Taklim yang saya banggakan, dan juga bagian dari menghormati guru, mengagungkan guru adalah mengagungkan temannya guru, kancana guru. Itu juga harus kita hormati. Itu bagian dari mengagungkan guru. Ada sebuah sejarah, yakni wa kana yuhki anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail ini yang punya karya kitab apa? Muhammad bin Ismail Taklimun Taklim. Pernah berguru ya. Muhammad bin Ismail pernah berguru Bada'a bi kitabis sholati ala Muhammad bin Hasan, berguru kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu idhab wa ta'limu ilmal hadis. Di saat itu Muhammad bin Ismail mau belajar ilmu fikih, akan tetapi oleh gurunya diperintahkan untuk belajar ilmu hadis. Lima ra'a anna dzalika ilm uliko bitobihi. Kenapa gurunya menyarankan kepada Muhammad bin Ismail untuk belajar ilmu hadis, padahal beliau kepengen belajar ilmu fikih? Karena Muhammad bin Hasan sudah mengetahui tabiat karakternya Muhammad bin Ismail, bahwa beliau lebih fasih, cepat lebih cepat mendapatkan ilmu dengan belajar ilmu hadis. Ini termasuk bagian dari mengagungkan kepada guru. Ini contoh bahwa dalam hal mencari ilmu itu harus mengikuti apa yang disarankan oleh guru, karena guru lebih tahu ini faktanya, mungkinnya karakternya lebih cenderung kemana, apakah fikih, apakah hadis, apakah arut, apa tauhid, apa bahasa Arab, apa nahwu, apa sorof, apakah matematika, apakah akuntansi, apakah kesehatan, seperti itu. Itu guru lebih tahu sesuai dengan karakter. Ketika sudah karakternya cenderung kepada suatu ilmu itu, maka biasanya lebih cepat atau lebih mudah mendapatkan ilmu. Wa talabu ilmul hadis fasara fihi muqaddiman ala jami'i matil hadis, maka beliau lebih hatam duluan, orang yang pertama kali ahli hadis, menjadi orang yang pertama menjadi ahli hadis dari beberapa imam. Kenapa? Karena taat kepada gurunya. Sementara gurunya yakni Muhammad bin Hasan paham dengan tabiat atau karakternya Muhammad bin Ismail, sehingga dengan petunjuk gurunya
Muhammad bin Ismail Pak Kadek. Ibaratkan dalam perjalanan nyampe duluan. Wayam bagi li talabil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi. Ya. Wayam bagi li talabil ilmi, dan semestinya bagi orang yang mencari ilmu alla yajlisa qariban minal ustadi inda sabqi. Jangan duduk alla yajlisa, agar supaya tidak duduk qariban, sangat dekat minal ustadi, dari gurunya, inda sabqi, di saat mengaji, bighairi daruratin, kecuali darurat. Bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi, semestinya seorang murid dengan seorang guru duduk di antara gurunya, bainal ustadi qadrul qausi. Dio apa sakenduyo apa? Iya. Iya, nggak ada, masa nggak ada? Iya, sakenduyo bahasa Jawanya. Jadi jarak antara guru dengan santri dengan muridnya itu jangan terlalu rapat. Nah, ini disarankan oleh Syekh Sarnuji, qadrul qaus, kira-kira 1,5 meter. Qadrul qais. Kalau bahasa Jawanya sakenduyo. Hah? Berarti jaraknya 1 dirok, 1 jengkal. Cok terlalu rapat, jangan terlalu rapat, jangan terlalu jauh. Bisa nggak kedengaran? Kalau terlalu jauh nggak kedengaran. Tapi jangan terlalu rapat, seperti itu. Itu kira-kiranya dalam hal mengaji. Fa innahu ila akhirih aqrabu ila ta'dil. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyah tariza anil ahlakid damimah. Harus menjaga akhlak yang tidak baik. Di saat di depan gurunya jangan bertingkah laku yang tidak baik. Kenapa kok tidak boleh atau harus menjaga akhlak damimah yang tidak baik? Fa innaha kilabun maknawiyatun. Karena kelakuan yang tidak baik tak ubahnya anjing maknawiyatun, yang sebangsa maknawiyah. Paham ya? Jadi dalam hal mengaji, di saat ada di dekat gurunya, depan gurunya, jangan sampai atau mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Ayyah tarizah, menjaga dari akhlak ad-damimah yang jelek. Karena akhlak yang jelek fa innaha kilabun maknawiyatun, anjing yang sebangsa maknawiyah. Waqad qala Rasulullah, sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul malaikatu baitan fihi suratun aw qalbun. Tidak akan masuk malaikat kepada sebuah rumah. Roma tak kira pasuk malaikat. Roma si pada suratun gambar aw qalbun, atau anjing. Baik secara maknawiyatun, anjing yang secara maknawiyah. Memang manusia tapi kelakuannya seperti halnya anjing, disebabkan karena akhlaknya tidak baik. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil mulki wal akhlaqid damimah. Ini yang harus dijaga, jangan sampai andi akhlak yang tidak baik pengurus ataupun anggota majelis taklim arifun. Karena ketika akhlaknya tidak baik, tak ubahnya seperti halnya anjing secara maknawiyah, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakilah, dan juga dikatakan untuk mencegah zamimah, akhlak yang jelek itu membutuhkan apa? Wakilah bijiddin la bijiddin kullu majdin. Semuanya itu tidak akan dicapai, cita-cita itu tidak akan dicapai
Keinginan tidak akan dicapai bijiddin la bijiddin kullu majdin, kecuali dengan kesungguhan. Harus dengan cara sungguh-sungguh kita belajar, harus dengan cara sungguh-sungguh kita meraih cita-cita yang kita tuju, seperti itu. Tidak bisa kita santai-santai, tidak bisa. Jadi kesuksesan itu bisa dicapai dengan cara bijiddin la bijiddin kullu majdin. Ya. Majdin, kemuliaan tidak akan dicapai, setiap kemuliaan tidak akan dicapai kecuali dengan bijiddin, kecuali dengan cara bersungguh-sungguh. Saminggu entar, saminggu tantar, 2 minggu entar, 3 minggu tantar. Benih kau din. Jadi harus dengan cara bijiddin la bijiddin kullu majdin. Fahal jiddin bila jiddin bimajdin, fahal jiddin bila jiddin bimajdin. Maka tidak akan dicapai sebuah kemuliaan kecuali dengan cara kesungguhan. Fakan abdun yaqumu maqami hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Jadi kalau orang mulia meskipun ada di tempat yang hina tetap mulia. Orang yang hina meskipun ada di tempat yang mulia tetap hina. Seperti itu. Jadi untuk mencapai sebuah kemuliaan harus dengan cara bijiddin, harus dengan cara sungguh-sungguh. Pongkonungku ngaji pangaji buat. Hadir ke majlis taklim harus hadir ongku buat. Jangan cuma jasadnya hadir, tapi jiwanya melayang kemana-mana karena mengikuti medsos yang ada di HP-nya. Itu tak ubahnya.